Oke, selamat pagi. Di percobaan ini, nanti kita akan mengirimkan data dari suatu sensor ya di sebelah kiri. Ini gambaran awalnya. Di sebelah kiri kita punya sensor THT atau sensor suhu dan kelembaban yang disambungkan dengan Node MCU ESP32. Nanti di pertemuan ini kita akan mengirimkan data dari sensor ini, kemudian data yang dikirimkan ini ke internet ya, berbasis IoT, nantinya akan dikirimkan ke suatu platform. Di pertemuan ini platform yang akan digunakan adalah ThingSpeak. Kemudian data yang dikirimkan ke platform ThingSpeak bisa kita akses di sebelah kanan, misal menggunakan PC atau menggunakan laptop gitu ya. Jadi ini untuk gambarannya. Jadi dari kiri ada node sensor, THT, dikirimkan ke platform ThingSpeak dan kita akses menggunakan laptop. Nah, untuk konfigurasi hardware-nya, nanti rangkaiannya seperti ini. Ya, gambar skemanya yang di sebelah kiri. Kalau dilihat itu sensornya bisa kalian gunakan DHT22 atau DHT11. Ini nanti konfigurasinya masih sama. Ya, ini kalau di gambar contoh di kiri, gambarnya DHT22 ya. Tetapi yang di sebelah kanan, hardware fisiknya yang sudah saya rakit, yang sudah saya susun, itu menggunakan DHT11. Oke, sekarang kita lihat dari sisi koneksi kabelnya. Jadi di sensor, sensor DHT itu secara bawaan ada 4 pin, tetapi ketika nanti kalian beli sensor di suatu marketplace gitu ya, beli online atau nanti di toko elektronik, ada yang sudah diberikan PCB kecil bawaan dan itu sudah diringkas jadi ada 3 pin sensor saja. Ya, di gambar ini sensornya masih bawaan, pin sensornya ada 4. Jadi nanti bisa sambil dilihat di konfigurasi pin. Ya. Di gambar ini, pin sebelah kiri itu diberikan kabel warna merah ya. Jadi selalu perhatikan standar untuk pemberian warna kabel ya. Jadi yang warna merah standarnya adalah untuk suplai tegangan positif, yang warna hitam itu untuk suplai tegangan negatif ya atau ground. Jadi merah positif, hitam untuk ground. Di sini di sebelah kiri kaki pin nomor 1 dari DHT adalah positif. Pin nomor 2 yang diberikan warna hijau adalah pin datanya. Lalu pin nomor 3 itu secara bawaan dia keterangannya NC atau not connected ya, tidak disambungkan ke mana-mana. Lalu pin nomor 4-nya adalah pin ground. Untuk VCC ini kita sambungkan ke node MCU-nya di pin 3V3, lalu pin datanya disambungkan yang warna hijau ke pin 4, ya pin D4, lalu pin nomor 4-nya ground kita sambungkan dengan ground dari node MCU ya. Ini untuk gambar hardware-nya, silakan nanti disambungkan ya. Ini di sebelah kanan contohnya saya menggunakan node MCU ESP32, lalu ada mini project board ya untuk menyambungkan sensor DHT11 dengan pin-pin yang ada. Saya menggunakan jumper warna merah untuk positif, jumper warna hitam untuk ground, dan di gambar hardware-nya ini saya menggunakan warna kuning untuk datanya. Itu ya, silakan nanti disusun dulu untuk hardware-nya. Setelah selesai penyusunan hardware, lalu silakan buka browser. Ya, buka browser ini kita akan mempersiapkan dari sisi platformnya. Ya, silakan buka thingspeak.mathworks.com. Lalu kalau yang belum punya akunnya silakan untuk register akun dulu. Ya, register akun, nanti kalau sudah login, kita masuk ke akunnya ya. Masuk ke akunnya.
Nah, sedikit penjelasan terkait platform di ThingSpeak. Ini salah satu platform untuk menampung data-data sensor yang kita kirimkan ke internet. Nah, di sini karena saya menggunakan lisensinya free ya, akun gratisan, jadi tentunya nanti ada beberapa keterbatasan. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan nanti ada expiration date ya, atau tanggal kadaluarsa dari akun kita. Ini video ini saya buat bulan November ya, bulan November 2025. Ini akun saya punya tanggal expire-nya adalah di 22 Oktober 2026. Ya, jadi ya lumayan untuk kita belajar menggunakan eh, akun-akun gratisan. Lalu terkait dengan ini ya, ada keterangan message atau pesan data yang bisa kita kirimkan ke platform ThingSpeak. Ini yang tersedia adalah kita bisa mengirimkan 3 juta pesan ya. 3 juta pesan cukup lumayan lah untuk belajar. Di mana di sini remaining yang punya saya tinggal 2,99 juta pesan ya. Lalu ada keterangan channel, ya channelnya atau misalnya kita punya project nih untuk memonitor suatu ruangan gitu ya. Berarti katakanlah itu kita punya project pertama yang akan kita kirimkan. Nah, kita nanti di dalam platformnya kita perlu membuat channel dulu, ya, channel project yang nantinya kita kirimkan karena nanti di channelnya kita bisa bikin beberapa. Di sini kita diberikan batas available channel yang bisa kita buat adalah maksimal 4 channel. Jadi misalkan nanti kalian bikin project, kemudian ada 2 device gitu ya. Device pertama akan ditampung datanya di channel 1 karena untuk monitoring ruangan 1. Lalu di channel 2 untuk menampung data dari monitoring device kedua, ada ruangan kedua gitu ya. Jadi nanti kita diberikan batasan maksimal 4 channel atau 4 project lah ya gampangnya. Ini yang sudah saya buat contohnya ada satu, berarti ini remaining punya saya tinggal 3 lagi. Udah ya, ini keterangan singkatnya terkait dengan akun ThingSpeak kita yang license-nya tipe gratis. Oke, lalu untuk mempersiapkan channel dari platform kita di ThingSpeak, pertama kita klik channel ya, di sebelah atas ada klik channel, lalu pilih My Channel. Oke, sudah ya. Setelah ke klik My Channel, ini contoh yang sudah pernah saya buat ya. Nah, lalu klik di bagian New Channel, ya klik New Channel. Nah, di sini nanti akan ada form ya yang perlu kita isi terkait dengan channel kita. Ya, misal ini di project hari ini adalah saya mau bikin project untuk monitoring ruangan kelas ya. Jadi kita buat judulnya adalah monitoring aja deh, monitoring ruang kelas ya. Monitoring ruang kelas. Ini deskripsinya kalau mau ditambahkan silakan, kosong pun nggak masalah ya. Ini saya cukup nama saja deh, deskripsinya saya kosongkan. Lalu tadi di skematik kita akan menggunakan sensor DHT ya, di mana sensor DHT itu dia bisa mengeluarkan 2 data. Satu adalah data suhu dan yang kedua adalah data kelembaban. Nah, karena sih walaupun sensornya satu tapi dia punya datanya 2, itu untuk field-nya kita perlu mempersiapkan 2 field ya. Ada field 1 sama field 2. Jadi field 1 itu digunakan untuk menampung data yang akan dikirimkan. Nah, karena tadi ada data suhu, berarti field 1 kita untuk menampung data suhu ya. Nah, ini data suhunya. Kemudian untuk data kelembabannya kita masukkan ke field 2. Nah, berarti di field 2 ini perlu kita checklist dulu ya. Ini checklist dulu. Kemudian di sini kita tuliskan kelembapan ya. Oke. Ini field satunya suhu, field 2 kelembapan. Nah, nanti misalkan nanti kalian punya lebih dari 2 data sensor ya, ditambahkan sensor yang lain, itu tinggal di checklist saja, ditambahkan field ketiga dan seterusnya. Tapi ingat nanti ini ada di dalam kode programnya ya.
Nah, ini kalau yang versi ini ada bisa maksimal 8 nih. Ya, 8. Tapi kita saat ini gunakan 2 fill dulu. Tuh. Lalu di bagian bawahnya sebetulnya ada beberapa isian ya. Jika mau ditambahkan silahkan. Untuk yang saat ini kita masih menggunakan setelan bawaan atau setelan defaultnya. Jadi yang kita isi hanya nama project kita atau nama channel kita, lalu fill 1 suhu, fill 2 kelembapan. Sudah, kalau sudah kita klik bagian bawah ada save channel. Oke, udah ya. Ini sekarang kita masuk ke apa? Channel punya kita yang sudah kita buat. Lalu di bagian bawah ada channel stats-nya, di sini masih kosong. Ya, fill-nya di sini ada 2 nih yang akan kita tampilkan untuk menampilkan data. Sebelah kiri ada chart untuk grafik suhu, sebelah kanan chart untuk grafik kelembapan. Ini masih kosong ya karena kita belum mengirimkan datanya. Nah, ini saya jelaskan dulu terkait setelan-setelan awalnya ya. Di sini ada bagian private view. Ini yang bisa kita lihat sendiri. Lalu di tab sebelah kanannya ada tab public view ya. Jadi di public view ini jika nantinya si tampilan platform kita agar bisa dilihat oleh orang lain atau secara publik. Nah, saat ini masih private ya. This channel is not public, berarti masih private, jadi belum bisa dipublikkan. Nanti ada setelan selanjutnya. Ya, saat ini masih belum bisa. Oke, kita lanjut ke tab sebelah kanannya lagi ada channel setting. Silakan diklik. Nah, di sini yang tadi sudah kita buat ya, nama channelnya. Nah, nanti jika ada perubahan gitu, ada penambahan, oh ternyata ada penambahan sensor nih, nah ini bisa ditambahkan. Ya, termasuk nanti jika, oh ini channelnya sudah nggak dipakai gitu ya, karena kita punya keterbatasan 4 channel, ada channel yang tidak dipakai, nah di bagian ini juga bisa untuk menghapus channel ya, klik delete untuk menghapus channel yang sudah tidak dipakai, agar kuota kita masih 4 ya. Itu, lalu di bagian sharing, nah, di bagian sharing ini yang tadi ya, kaitannya dengan public view. Jika nanti platform kita hanya kita sendiri yang akan akses, berarti ini tidak usah diaktifkan. Tetapi jika nanti eh, apa tampilan kita agar bisa diakses oleh orang lain atau secara publik, maka ini pilih yang nomor 2 ya, share channel view with everyone. Ya, kita klik jika ingin ditampilkan secara publik. Klik. Mana ini? Nah, ini ya, klik. Nah, kalau kita lihat tab lagi di bagian tab public view, nah di sini akan tampil nih sekarang chartnya. Yang tadi chartnya belum tampil di bagian public, sekarang udah tampil. Ya, jadi setelan di bagian public view itu di tab sharing ya. Diaktifkan nomor 2. Oke, selanjutnya adalah di tab API Key. Ya, ini di bagian API Key atau Application Programming Interface. Jadi ini suatu kunci yang digunakan agar device kita bisa menuliskan gitu ya, menulis atau membaca di ThinkSpeak. Ya, jadi suatu kunci agar si sensor kita bisa mengirimkan data dan menuliskan ke ThinkSpeak-nya. Di sini ada 2 ya, ada write APK dan juga read APKs. Ya, ada untuk menulis dan untuk baca. Nah, ini perlu dipahami. Nah, jadi sensor kita akan mengirimkan data dan menuliskan datanya di platform ThinkSpeak ya. Karena sensor kita mengirimkan data ke platform dan nantinya akan dituliskan di sana, berarti yang kita pilih adalah write APK ya, untuk tulisnya ya. Jadi yang kita gunakan adalah kunci untuk write-nya, untuk nulisnya. Ini yang kita gunakan. Berarti saat ini yang bagian read belum kita gunakan ya. Jadi dibiarkan.
Untuk setelan awal di platform itu cuman seperti itu, ya masih sederhana dan mudah ya. Untuk setelan awal dan setting awal di TeamSpeak, mempersiapkan channel kita. Nah, yang ini nanti yang write API key kita copy ya, kita copy. Yang selanjutnya kita perlu memasukkan API ini ke kode program yang sudah kita siapkan. Tuh, untuk contoh kode programnya sudah saya share ya di kelas ya. Sekarang kita buka di Arduino IDE-nya. Ya, silakan dibuka dan contoh kode program yang sudah dikasih silakan di copy saja ya. Itu. Lalu di sini ada beberapa yang perlu kita sesuaikan sesuai dengan yang punya kita ya. Oke, kita urut dari atas dulu. Ya, di baris nomor 2 itu ada include dht.h. Ini library DHT-nya ya. Jadi bagi yang belum punya library-nya, silakan diinstal dulu library DHT. Ya, caranya gimana Pak? Nah, caranya klik di sini ya. Di sini ada icon seperti buku atau icon library. Klik di library ya, di library, kemudian ketikkan DHT sensor. Nah, lalu scroll ke bawah. Mana tadi? Scroll ke bawah. Ini ya, yang saya gunakan adalah DHT Sensor Library dari Adafruit ya. Ini saya sudah diinstal. Kalau yang belum, silakan klik install dulu. Oke ya. Setelah selesai, lalu ini DHT sudah. Berikutnya di baris keempat ada define DHT pin. Ini silakan disesuaikan dengan pin masing-masing ya yang digunakan. Saat ini saya gunakan pinnya adalah pin 4, jadi saya tuliskan 4. Lalu nomor 5 di sini ada DHT type ya, DHT 11. Ini disesuaikan jika menggunakan DHT 22 dituliskan DHT 22. Jika pakainya DHT 11 ya dituliskan DHT 11. Itu ya. Lalu di bagian sini ya ini SSID dari WiFi masing-masing ya. Di sini contohnya saya pakai SSID-nya ini, password SSID-nya ini ya, sesuaikan dengan WiFi masing-masing. Lalu di sini ada yang perlu diganti di bagian ini ya. Ini saya ubah dulu. Ya, di sini API key. Ya, masukkan API key yang tadi kita copy dari ThinkSpeak-nya. Ya, balik lagi ke sini. Ini kita copy ya. Lalu kita pastekan di program kita di sini ya. Jadi yang diganti SSID WiFi, password WiFi, kemudian API key diganti yang punya kita. Selanjutnya sedikit keterangan penjelasan ya. Di sini untuk variabel data sensornya saya gunakan H untuk humidity, kelembapan itu pakainya H ya. Lalu untuk temperatur saya menggunakan T. Nah, nanti kaitannya ini dengan terkait fill tadi yang saya ceritakan di bagian platform ini ya. Di baris 49 sampai 59 nih. Nah, diperhatikan di baris ini ada keterangan ini ya, fill ya. Di mana fill 1 itu nantinya akan menampung fill 1 yang di platform ya. Fill 1 yang di platform akan menampung data T atau data temperatur, suhu ya. Lalu di bagian fill 2 yang tadi sudah kita siapkan di platform ini digunakan untuk menampung data dari humidity atau kelembaban ya H. Nah ini, jika nanti sensor kalian lebih banyak lagi, berarti ini perlu diperhatikan juga. Jadi kaitan fill yang ada di platform dan fill nanti yang ada di kode program, biar nanti sesuai, gitu ya. Lalu di kode program ini contohnya ini bawahnya tadinya disetting 15 detik sekali pengiriman data ke platform. Nah, ini biar nggak terlalu lama, saya ubah jadi
5.000 lah ya. Jadi nanti 5 detik sekali. Ya, 5 detik sebelum pembahasan berikutnya. Oke, seperti itu untuk settingan awal kita. Ini posisinya hardware belum saya koneksikan dengan laptop ya, tapi tetap perhatikan di bagian tools, jangan lupa. Lalu di bagian boardnya, karena saya menggunakan Node MCU ESP32, kita pilih ESP32 Dev Module untuk boardnya. Itu ya. Untuk portnya belum ya, ini sekalian saya koneksikan saja ya. Jadi di bagian hardware-nya, saya koneksikan dulu untuk melihat port berapa yang terbaca ya. Nah, nanti setiap kali koneksikan hardware ya, untuk memastikan port berapa nih yang dipakai, karena contoh yang punya saya di sini, bagian portnya itu banyak ya. Portnya ada banyak, jadi untuk memastikan ini port berapa nih, apa 7, apa 20, apa 4 gitu ya. Kita buka device manager dulu ya. Klik kalau ini untuk ngeceknya tekan tombol Windows, kemudian ketikkan saja device manager ya, device manager. Silakan dibuka. Lalu di bagian ini ya, di bagian port, diklik dulu. Lalu di bagian portnya ini driver untuk ESP32 yang Node MCU ini menggunakan CP210 ya ini ya. Jadi ini ada di COM7. Ya, ada di COM7. Kita kembali ke IDE, kita buka lagi tools, port, pilih COM7 ya di checklist. Sudah, sekarang kita compile dulu sebelum diupload. Jadi biar sambil ngecek ada error atau tidak ya, klik verify yang tanda checklist sebelah kiri atas. Ya, compile-nya nanti cukup lama biasanya ya. Kita tunggu. Oke, ini compile selesai. Selanjutnya kita upload ya. Ya, saya sekali lagi sampaikan bahwa ketika nanti upload, ini pastikan board dan juga port itu sudah clear, sudah oke ya. Lanjut kita upload. Oke, ini uploading ya. Kita tunggu. Oke, selesai. Done uploading. Selanjutnya kita buka dulu serial monitor ya. Di tombol kanan atas ada serial monitor, klik. Lalu dipastikan ini baud rate-nya sama dengan baud rate yang diprogram nih. Di sini 115.200, baud rate-nya juga 115.200. Nah, jika sudah sesuai, nanti di sini ada keterangan ya. Keterangan humidity dan temperaturnya sudah terbaca. Berarti tandanya sensor sudah terbaca dan eh, perangkat kita sedang mengirimkan data ya. Sekarang kita kembali ke dashboard platformnya yang ThinkSpeak. Kita kembali ke ThinkSpeak. Ya, ThinkSpeak. Lalu di bagian bisa di private view atau public view ya. Kita klik private view. Ya, loading dulu. Ini chart 1 dan chart 2 sekarang sudah menampilkan data nih ya.
Jadi ini datanya sudah terkirimkan. Oh, ini contohnya suhunya terkirimkan 31 derajat ya, cukup panas ya. Ini suhunya masih konstan di 31. Jadi garisnya seolah-olah lurus banget. Coba kita variasikan biar suhunya berubah gimana ini. Nah, ya, jadi tampilan sebelah kiri adalah tampilan suhunya ya. Jadi tampilan suhunya yang sebelah kanan kelembapannya. Nah, ini dari suhu 31,3, oh naik nih 31,7. Sama panas. Oh ini turun lagi. Nah ini ya. Jadi si grafik ini akan terupdate beberapa detik sekali. Kalau tadi delay variasi yang kita kirimkan per 5 detik ya. Nah, nanti data grafik ini bisa kita analisis, namanya juga IoT, kemudian bisa memantau setidaknya 24 jam lah ya misalnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan nanti tuh delay pengirimannya karena kita punya kuota untuk message yang dikirimkan ke platform ini adalah 3 juta message ya. Jadi silakan dihitung misal satu hari 24 jam gitu tuh ada berapa detik itu disesuaikan. Jadi kita perlu ngirim data per berapa detik sekali atau berapa menit sekali gitu ya. Ya nanti menghemat juga nih message yang dikirimkan ke platformnya. Ya, jadi seperti itu untuk tampilan pengiriman data ke platform. Ya, ini bentuknya grafik suhu dan kelembapan. Itu sebetulnya juga ada penambahan widget-widget ya. Misal di sini contoh ada add widget. Ya, contohnya misal kita mau menampilkannya bentuknya, nah ini grafiknya masih loading ya. Ini ada gauge, ada numeric display, ada line indikator, ada image. Ini tampilannya agak loading ya. Misal gauge, kita klik next. Lalu di sini misalkan apa ya, suhu gitu ya. Di mana nanti diambil datanya dari file 1 karena suhu minimalnya 0 maksimal 100 ya. Nah, udah gini sih kita coba create untuk tampilan. Nah, ini guys. Nah, ini ya. Ini tampilan suhunya 31,3. Cukup panas ini di sini. Oke, seperti itu untuk cara mengirimkan data dari sensor kita. Tadi gambar skemanya ini ya. Ini skemanya, ini hardware yang digunakan dari DHT11 mengirim data ke ThinkSpeak ya. Ini data yang dikirim. Oke, itu dulu untuk percobaan kita. Ya, terima kasih untuk semuanya. Silakan dicoba ya.